Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Fadia Rizka. Kemudian Nanang Prasetya. Ya, selanjutnya Ahmad Hajar. Kemudian Setia Budi. Ada Isnan Nabawi. Dan yang paling terakhir, Ibu Lili Kartikawati. Dan tidak lupa dosen terbaik kami, Profesor Dr. Emma Utami. Dan izinkan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi tentang analisis kualitas skema basis data. Menurut Olaf Herden, dalam mengembangkan perangkat lunak, ada 9 kriteria, yaitu yang pertama, kebenaran, kedua, konsistensi, yang ketiga, relevansi, yang keempat, jangkauan, yang kelima, tingkat detail, yang keenam, kelengkapan, yang ketujuh, minimalitas, yang kedelapan, kemampuan untuk diintegrasikan, serta yang kesembilan, kemampuan untuk dibaca. Mengapa kita perlu mengukur kualitas skema database? Yang pertama, yaitu untuk memperoleh gambaran integrasi relasi antar tabel satu dengan yang lainnya. Dalam penggunaan data yang tepat, kecepatan, kesesuaian, dan penyimpanan, maka perlu adanya analisis basis data berdasarkan aspek kualitas skema basis data yang kita buat. Untuk yang kedua, kualitas skema database sangatlah penting mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dikembangkan oleh pengembang. Untuk yang ketiga, peran dan fungsi database dapat berjalan secara maksimal. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan database yang baik, berikut adalah 9 kriteria kualitas skema database. Yang pertama, kebenaran, kedua, konsistensi, ketiga, relevansi, keempat, jangkauan, kelima, tingkat detail, yang keenam, kelengkapan, ketujuh, minimalitas, kedelapan, kemampuan untuk dibaca, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk diintegrasikan yang bersumber dari Herden pada tahun 2001. Measuring quality of database schemas by reviewing concept. Criteria and tool. 5-year international workshop on quantitative approaches in object-oriented software engineering. Dari paparan tadi, terdapat 9 kriteria kualitas skema database. Nah, kami akan jelaskan secara singkat terkait dengan kriteria-kriteria itu. Oke. Nah, yang pertama adalah kriteria kebenaran. Nah, aspek ini memastikan bahwa semua aspek yang dimodelkan sudah benar, sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Beberapa hal yang diukur misalnya penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan hubungan antar data. Atau bisa juga pemilihan tipe data juga harus sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, aspek selanjutnya adalah konsistensi. Nah, dalam aspek ini ditekankan apakah semua aspek sudah konsisten dan tidak ada kontradiksi di sana. Misalnya, dalam sebuah database, datanya banyak yang redundan, maka kondisi ini berpotensi terjadinya yang namanya inkonsistensi data. Lalu selanjutnya relevansi. Dalam aspek ini ditekankan apakah aspek teknik di dalam skema yang digunakan masih relevan atau tidak. Dalam perancangan basis data, semua tabel maupun kolom yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan sistem yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah scope atau jangkauan. Dalam aspek ini ditekankan
apakah jangkauan skema telah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Lingkup skema yang diukur sifatnya relatif mengacu pada tujuan proyek tersebut. Lalu yang kelima adalah kriteria kelengkapan atau completeness. Dalam aspek ini ditekankan apakah skema yang digunakan sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan. Pengukuran aspek ini biasanya dilakukan dari aspek-aspek yang lain, misalnya dari jangkauan atau tingkat detail yang nanti setelah ini akan dijelaskan. Nah, masih ada 4 aspek lagi. Nah, 4 aspek yang lain akan dijelaskan oleh kawan saya, Bu Lili. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Kartikawati, mohon izin untuk dapat membagikan analisa kualitas skema basis data. Jadi sebelum kita ke analisis kualitas skema basis data pada aspek detail, di sini kami paparkan gambaran dari skema basis data yang didapat dari bentuk Excel, lalu sudah kami ekspor ke dalam aplikasi MySQL sebagai berikut ini yang tertampil di layar. Di sini basis data hanya memiliki satu tabel dan di dalamnya terdiri dari 66 field, dari ID, nama, NIPD, kemudian jenis kelamin sampai dengan jarak rumah ke sekolah. Di sini yang akan dianalisa adalah aspek tingkat detail. Oke. Kemudian pengujian dan rekomendasi aspek tingkat detail ini, yang pertama sudut pandangnya adalah pada pengaplikasian pemecahan record. Nah, pada peninjauan fit rombel dilakukan pemfilteran untuk menguji apakah pengguna dapat dengan mudah untuk dapat memproses record data peserta didik berdasarkan rombel tingkat atau kelas. Misal kelas 10. Seperti yang telah diketahui di sistem, fit rombel memiliki 3 informasi sekaligus, yaitu tingkat atau kelas, jurusan, dan paralel, dan tidak terintegrasi dengan fit lain yang dapat menjelaskan kebutuhan pengguna. Nah, pengujian dilakukan dengan perintah SQL sebagai berikut. Select nama rombel saat ini from siswa, tabelnya bernama siswa, where, di mana rombel saat ini, jadi kita sebutkan semua rombel yang ada di tingkat 10, X, BB1, jadi yang berawalan X ya, sebutkan semua sampai dengan X sampai. Panjang sekali bukan? Nah, hasilnya adalah seperti yang terlihat di tabel ini dan rombelnya terlihat di sini. Di sini setelah diperhatikan pada sintak SQL di pengujian di atas tadi, itu baru tingkat 10. Apabila yang diminta adalah tingkat 10 dan 11, berapa panjang lagi sintak yang akan dituliskan? Begitupun apabila membutuhkan pengelompokan data berdasarkan jurusan. Sintak SQL-nya terlalu panjang. Lalu apakah ini efektif, efisien, serta tentu saja ini rentan terjadi kesalahan ketika penulisan rombelnya salah ya. Itu ini akan mengakibatkan riskan sekali. Kemudian sintak SQL yang kurang efektif dan efisien tentu mempengaruhi waktu proses pengqueryan. Maka dari itu skema basis data tersebut belum memenuhi kualitas pada kriteria tingkat detail. Rekomendasinya, agar informasi terkait rombel ini dapat dimengerti oleh pengguna lain, yaitu terkait rombel ini tadi yang memiliki 3 informasi sekaligus, tingkatan kelas, jurusan, dan paralelnya, maka perlu adanya integrasi dengan tabel lain atau tabel baru, ya, yaitu kita buat tabel baru bernama rombel yang mana di dalamnya terdapat field kode rombel, tingkat atau kelas, jurusan, dan paralel.
Walaupun dengan pembuatan tabel rombel ini nanti kita tentu saja harus melakukan split record yang telah ada, ya. Record yang telah ada kita harus melakukan split. Akhirnya kita pisah mana yang kelas, mana yang jurusan, dan mana yang paralelnya. Baik, ya. Pembuktian kualitas yang lebih baik dari rekomendasi yang diberikan tadi, yaitu dengan melakukan pemecahan record field rombel saat ini menjadi tabel baru, yaitu tabel rombel yang di dalamnya terdapat field kode rombel, tingkat atau kelas, jurusan, dan paralel. Pengujian dilakukan dengan perintah SQL sebagai berikut. Select siswa.nama, kemudian rombel.kelas, artinya mengambil nama pada tabel siswa, kemudian mengambil kelas pada tabel rombel dari siswa, join dengan rombel pada ID rombel di tabel siswa sama dengan ID di rombel, di mana kelas di rombel sama dengan X. Oke, hasilnya terlihat seperti ini. Ini betul ya, kita mendapatkan data-data siswa yang berada di kelas 10. Nah, apakah ini lebih efektif dari yang awal tadi? 1. Sintaks SQL-nya lebih pendek, ya. 2. Ini mengurangi minimalisir kesalahan penulisan. Yang ketiga, waktu pemrosesan. Pada pemrosesan skema yang tadi di percobaan awal, itu membutuhkan waktu 0,0140 detik, sedangkan yang sekarang hanya membutuhkan 0,001 detik. Jadi 1/10.000 dan 1/10 detik. Itu jauh ya, sangat jauh sekali. Baik, selanjutnya poin yang kedua adalah akan kita sebut dengan penyederhanaan atau pemadatan field, yaitu kami melakukan peninjauan pada field dusun, kelurahan, dan kecamatan. Dapat dilihat isi record pada field tersebut menunjukkan bahwa skema database memungkinkan penginputan data yang tidak dapat dikendalikan sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan data akibat penulisan case sensitif huruf yang dimaksud dan pengulangan atau redundancy diakibatkan oleh ketidakmampuan skema basis data dalam meminimalisir pengulangan pemasukan data yang sama. Pengujian pertama dilakukan dengan perintah SQL sebagai berikut. Select nama kelurahan from siswa dari tabel siswa, di mana kelurahan kami tuliskan catur tunggal. Jadi satu kesatuan kata, catur tunggal. Nah, di sini yang muncul adalah nama-nama siswa di mana yang domisilinya di catur tunggal dengan teks menjadi satu kesatuan, satu kata, catur tunggal tanpa dipisahkan catur dan tunggalnya. Baik ya, seperti Anda lihat di sini yang muncul hanya yang memiliki satu kesatuan kata catur tunggal. Kemudian pada pengujian 2 dilakukan perintah SQL sebagai berikut. Select nama kelurahan from siswa where kelurahan catur spasi tunggal. Nah, di sini juga yang muncul adalah hanya anak-anak atau siswa yang memiliki domisili di kelurahan catur spasi tunggal. Jadi, pada 2 pengujian di atas menunjukkan redundans dan ketidakkonsistenan. Artinya antara catur tunggal yang digabung menjadi satu kesatuan kata dengan yang terpisahkan oleh spasi catur dan tunggal itu
dimengerti sebagai kelurahan yang berbeda. Padahal di sini catur dan tunggal serta catur tunggal itu adalah sama-sama satu kelurahan yang sama. Sehingga di sini nampak ketidakkonsistenan. Kemudian juga karena ini diulang terus di baris-baris record selanjutnya, ya mengakibatkan redundansinya. Oke. Oleh karena ketidakmampuan skema basis data untuk dapat mengendalikan masukan record data, hal tersebut menunjukkan bahwa skema basis data belum memenuhi kualitas pada kriteria tingkat detail. Pengujian di atas baru dilakukan pada field kelurahan, tetapi peristiwa yang sama terjadi juga pada field dusun dan kecamatan. Oke, begitupun pada tempat lahir ya sebetulnya. Nah, di sini rekomendasinya adalah untuk meminimalisir terjadi redundans dan inkonsistensi, maka field dusun, kelurahan, dan kecamatan perlu dipadatkan menjadi field dusun ID pada tabel siswa dan menambahkan 4 tabel baru, yaitu kabupaten berisi field ID dan nama, kecamatan berisi field ID, nama, kabupaten ID. Kemudian tabel kelurahan berisi field ID, nama, kode pos, kecamatan ID, kabupaten ID. Dan pada tabel dusun berisi field ID, nama, kelurahan ID, kecamatan ID, dan kabupaten ID. Baik, di sini yang ketiga adalah kami berikan hashtag pengklasifikasian record. Pada peninjauan field penghasilan, dapat dilihat isi record dari field tersebut menunjukkan fungsi sebagai pengelompokan tingkat penghasilan. Skema database memungkinkan fungsi field penghasilan tidak berjalan. Ya, karena fungsinya kan semestinya sebagai pengelompokan tingkat penghasilan. Tapi melihat record yang masuk, itu tidak dapat mengendalikan tingkatan penghasilan. Pengujian 1 dilakukan dengan perintah SQL berikut. Select nama penghasilan ayah. Ini dicobakan pada penghasilan ayah terlebih dahulu dari tabel siswa, group by penghasilan ayah. Nah, di sini terlihat ya, kurang dari 1 juta, kurang dari 500, lebih dari 2 juta, lebih dari 20 juta, 1 juta sampai 2 juta, 1 juta sampai 1.999. Nah, ini dua ini aja terlihat ya, 1 juta sampai 2 juta, 1 juta sampai 1.999.999. Nah, ini perbedaannya apa ya antara yang baris ini dan baris yang di bawah ini? Bukankah sesuatu hal yang sama ya? Jadi lebih dari atau kurang dari 1 juta ini ya. Ini dibandingkan dengan yang ini, record yang ini bagaimana? Tentu saja sama kan pemaknaan tingkatannya. Nah, inilah yang mengakibatkan tidak dapat dikendalikan. Dengan hasil pengujian di atas, ini yang mengakibatkan inkonsistensinya. Ya. Pengelompokannya sama, tapi diisikan recordnya manual sehingga berbeda, padahal maknanya sama. Pada pengujian 2 dilakukan dengan perintah SQL sebagai berikut. Select penghasilan ayah, penghasilan ibu, penghasilan wali from siswa. Nah, di sini terlihat ya, pengulangan. Ini fungsinya sama untuk menampung penghasilan ya. Cuma di data ayah, ada data ibu dan ada data wali. Semuanya memasukkan penghasilan. Ini tentu saja ada kemubaziran pengulangan field. Ya. Kalau kita lihat secara detail, ini pengulangan field. Begitu juga nanti terjadi pada data ayah, itu ada pekerjaan, ada tahun lahir, ada pendidikan. Ya. Nah, ini pengulangan field di dalam 3 data ini, yaitu datanya ayah, datanya ibu, datanya wali. Nah, pada pengujian 2 yang kita fokuskan ke penghasilan dulu ya, ini menunjukkan ada redundansi.
di 3 field tersebut. Pada pengujian 1 dan 2 tersebut menunjukkan skema basis data belum memenuhi kualitas pada kriteria tingkat detail. Maka rekomendasinya bagaimana? Pertama, untuk meminimalisir terjadi inkonsistensi, maka field penghasilan ayah, penghasilan ibu, penghasilan wali pada tabel siswa perlu diintegrasikan dengan tabel baru yang dapat melakukan kontrol atau kendali terhadap masukan atau input di penghasilan tersebut, yaitu kita sebut sebagai tabel penghasilan wali ya. Nah, wali ini maksudnya orang tua ya, ayah, ibu, dan wali yang berisi field ID dan nama. Nama ini adalah untuk menampung record terkait rentang penghasilannya ya, sehingga nanti bisa diketahui tingkat penghasilannya. Yang kedua, untuk minimalisir terjadinya redundansi, maka perlu ada pemecahan field yang sama tadi di antara data ayah, ibu, dan wali, yaitu terkait dengan NIK, nama, tahun lahir, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan ya, yaitu ke dalam bentuk tabel baru, yaitu tabel wali, di mana nanti tabelnya adalah ada ID, kemudian ada siswa ID, ada tipe ini nanti bisa diisi ayah, ibu, wali ya, salah satunya. Kemudian nama, tahun lahir, pendidikan wali ID, pekerjaan wali ID, penghasilan wali ID. Kemudian NIK. Nah, sini mungkin untuk detail terkait ini kok ada semacam kode tamu ya. Ini nanti terkait dengan aspek minimalis ya, akan dijelaskan di aspek minimalis. Kalau di sini baru penekanannya di penghasilan ini ya, sehingga menghasilkan tadi tabel yang penghasilan wali yaitu ID dan nama. Kemudian ini nanti ada kaitannya dengan pada aspek minimalis ya, untuk penjelasan terkait dengan foreign key. Selanjutnya, hasil pengujian aspek detail ya, di sini hasil pengujiannya adalah pertama, field rombel saat ini memiliki 3 informasi sekaligus yang memperkompleks atau rumitnya pengelolaan data, dan ini masih terjadi pengulangan record ya, sehingga perlu pemecahan record. Jadi perlu dipecah itu ya. Kok pemecahan record? Iya, pemecahan record karena tadi field rombel saat ini itu memiliki 3 informasi sekaligus ya, sehingga perlu dipecah recordnya. Kemudian yang kedua, pada pengujian aspek detail ini, pada field dusun, kelurahan, kecamatan tidak memiliki kendali record masukan. Karena apa? Karena belum ada integrasi antar field tersebut. Ada field banyak sekali, itu tadi ya, dusun, kelurahan, kecamatan, banyak 3 field ya. Kemudian dengan tidak adanya integrasi, maka bisa jadi ada kesalahan, harusnya tidak masuk, dusun tersebut tidak masuk di kelurahan X, dia masuk di kelurahan X. Kenapa? Tidak ada kendali, tidak ada kontrol. Mungkin kelurahan C itu tidak ada di kecamatan D, tapi dia kok masuk, user memasukkan dia di kecamatan D. Nah ini, makanya perlu ada integrasi dengan bel lain. Kita kaitkan field-fieldnya sehingga ada sinergi ya. Terus juga terjadi pengulangan record. Ya, terjadi pengulangan record ya berkali-kali, dan pengulangan field. Ya, tentu yang seharusnya mungkin dengan diketahui kecamatannya maka bisa terlihat kelurahannya. Setelah dipilih kelurahannya, sudah tahu di bawah kelurahan itu ada berapa dusun apa saja. Nah, itu kendalinya di situ ya. Sehingga inkonsistensi data juga dapat diminimalisir. Nah, di sini kemudian dilakukanlah pemadatan atau penyederhanaan field.
ya, sehingga nanti di siswa hanya perlu dimasukkan ID dusunnya saja. Dengan tahu ID dusun, maka tahu ID kelurahannya, maka tahu ID kecamatannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, field penghasilan ayah, penghasilan ibu, penghasilan wali belum diarahkan pada tujuan fungsi field tersebut. Apa fungsi field tersebut? Untuk mengetahui tingkat penghasilan dari wali, orang tua, sebagai klasifikasi tingkat penghasilan orang tua tersebut, ya kan? Dan masih terjadi pengulangan record. Iya, tentu saja diulang-ulang ya, padahal sama, tapi terulang lagi gitu ya. Kemudian juga pengulangan field atau redundant field, ya, penghasilan ayah, penghasilan ibu, penghasilan wali itu sebetulnya sesuatu penampungan yang sama gitu ya, fungsinya sama, artinya bisa diminimalisir supaya tidak redundant, serta juga terjadi inkonsistensi data. Karena apa, tadi di input manual ya, jadi tidak konsistensi, tidak ada kendali. Itu 3 hasil pengujian dari aspek detail. Lalu selanjutnya untuk yang aspek minimalis akan dijelaskan oleh Mas Isnan. Monggo Mas Isnan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengujian dan rekomendasi aspek minimalis. Poin pertama adalah adanya pengulangan record. Peninjauan terhadap record pada skema basis data yang lama terlihat beberapa field memiliki pengulangan record, yaitu pada field tempat lahir, agama, jenis tinggal, alat transportasi, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan sekolah asal. Pengujian dilakukan dengan sampel pada penyelesaian record data peserta didik yang memiliki tempat lahir di Kabupaten Bantul dengan menggunakan kata kunci Bantul, dan Bantul hurufnya kapital semua, besar semua. Pada hasil ditemukan banyak pengulangan seperti yang terlihat pada kolom tempat lahir seperti berikut. Jika dilihat tabel di samping ini, terlihat banyak pengulangan record data dengan nama Kabupaten Bantul. Hal tersebut kurang memenuhi kualitas skema basis data pada kriteria minimalitas, karena file tersebut menyimpan record bertipe data varchar yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar daripada pengulangan dengan tipe number. Pada record yang mengisi field tempat lahir menunjukkan pengisian secara manual tanpa adanya kontrol masukan yang diintegrasikan dengan field lain, sehingga terlihat case sensitif penulisan yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada pengelolaan data. Pengulangan tersebut tentu akan membebani kapasitas penyimpanan datanya, padahal tempat lahir tersebut dapat diintegrasikan dengan tabel kabupaten. Rekomendasinya yaitu lebih tepat jika dilakukan pemecahan tabel dengan menambah tabel baru, yaitu tabel kabupaten, sehingga pada tabel utama itu hanya ID kabupaten saja yang dimasukkan. Kemudian poin kedua adalah pengulangan field. Peninjauan terhadap fungsi penyimpanan data field skema database lama terlihat beberapa field yang memiliki fungsi sama, seperti pada data ayah, ibu, dan wali. Itu di dalamnya terdapat field NIK, nama, tahun lahir, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Ketiga jenis data tersebut dapat digabungkan menjadi satu tabel wali dengan menambahkan field tipe wali, ayah, ibu, atau wali. Ujian dilakukan dengan menampilkan data peserta didik yang memiliki ayah, ibu, dan wali. Pada tabel di samping dan di atas menunjukkan proses penyelesaian data peserta didik yang memiliki ayah, ibu, dan wali dengan melalui 3 tahap penyelesaian. Hal tersebut menunjukkan aspek minimalis pada skema basis data belum terpenuhi. Rekomendasinya adalah pada field yang memiliki fungsi sama seperti nama, tahun lahir, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan perlu dilakukan pemecahan ke dalam tabel baru, yaitu tabel wali yang berisi field ID, ID siswa, tipe nama, tahun lahir, ID pendidikan, ID pekerjaan, ID penghasilan, dan NIK.
Dan selanjutnya masih pada field, pada kasus pengulangan field. Di sini pengulangan field juga terdapat pada alamat, yaitu di dusun, kelurahan, dan kecamatan. Karena ini terjadi karena inputan data masih diinput secara manual, sehingga dusun itu masih diketik sendiri, kelurahan diketik sendiri, kecamatan juga diinputkan manual. Pengujian dilakukan dengan cara mencari data nama kecamatan yang sama dengan nama kelurahan yang berbeda. Terlihat nama kecamatan berulang yang menyebabkan ketidakefisienan pada penyimpanan database. Rekomendasinya adalah menambahkan tabel dusun, kecamatan, dan kabupaten, sehingga pada tabel utama cukup ID dusunnya saja yang dimasukkan. Kemudian adanya field yang tidak perlu, seperti contoh di gambar ini, ada field jarak rumah, padahal ada field juga lintang dan bujur, sehingga sebenarnya lintang dan bujur sudah dapat mewakili jarak rumah ke sekolah, sehingga field jarak rumah ke sekolah dapat dihilangkan dari tabel peserta didik. Rekomendasinya adalah menghapus atribut jarak rumah ke sekolah. Namun ketika ingin mengetahui jarak rumah ke sekolah, maka bisa menggunakan rumus untuk mencari jarak antara dua koordinat. Hasil pengujian aspek minimalis yaitu pada field tempat lahir, agama, jenis, tingkat, alat transportasi, jenjang pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pada sekolah masih ditemui banyak pengulangan record. Pada field dusun, kelurahan, kecamatan, dan kode pos masih diinputkan secara manual, sehingga masih memungkinkan terjadinya pengulangan field dan record. Field NIK, nama, tahun lahir, penghasilan mengalami pengulangan field pada data ayah, ibu, dan wali. Semestinya dapat dikompakkan menjadi satu tabel terpisah dari peserta didik dengan ditambahkan field jenis orang tua, sehingga pada tabel peserta didik cukup ditambahkan field NIK orang tua. Lintang dan bujur sudah dapat mewakili jarak rumah ke sekolah, sehingga field jarak rumah tidak diperlukan lagi. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu aspek kemampuan dibaca, readability, di mana dalam kemampuan dibaca ini lebih ditekankan pada apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak. Aspek ini penting khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang belakangan. Pengukurannya dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami. Selanjutnya, kemampuan diintegrasikan. Dalam aspek integrasi ini ditekankan apakah skema database-nya telah sesuai standarisasi dalam organisasi tersebut secara menyeluruh atau pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional, tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Dalam integrasi ini, apakah nantinya database itu bisa saling terkoneksi antara database yang lain atau tabel yang lain dengan skema database yang akan dibuat atau dirancang. Dalam integrasi ini pengukurannya dilakukan mengenal apakah penggunaan nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional.
Kemudian di tingkat detail, memastikan skema database sesuai dengan kedetailan sehingga dapat diterima oleh pengguna dengan mudah. Pengukurannya dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan dibandingkan dengan skema database yang dulu dengan database yang akan dievaluasi. Kemudian tingkat minimalitas, memastikan skema database dimodelkan secara kompak dan tidak ada perulangan untuk memastikan skema konseptual yang tepat. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk cek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara langsung. Dalam kasus ini, kami menggunakan database Dapodik SMK 4 Yogyakarta, di mana terdapat tabel siswa. Di tabel siswa tersebut ada kolom nama dari siswa tersebut, alamat, jenjang pendidikan ayah dan ibu, wali, nomor kakak, ijazah, asal, sekolah asal siswa tersebut, bahkan sampai jumlah saudara kandung dan jarak rumah ke sekolah. Namun dalam tabel siswa ini masih satu file belum dipecah-pecah. Padahal di sini dapat dilakukan dengan tingkat detail dan tingkat minimalitasnya. Dimana kalau minimalitas itu ini kan tabel siswa masih satu, sedangkan dari wali, dari ibu, dari ayah ini bisa dijadikan tabel sendiri sehingga lebih meminimalkan struktur dari tabel siswa ini. Lanjut. Maka dari itu aspek yang akan diuji pada kelompok kami itu aspek tingkat detail serta aspek tingkat minimalitas. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Setelah dilakukan analisa database, didapat bahwa kondisi skema database peserta didik saat ini memiliki kualitas yang relatif masih rendah dan berpotensi menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari. Kemudian langkah perbaikan yang perlu ditempuh diantaranya adalah merancang skema database baru yang lebih efisien dan meminimalkan pengulangan data sehingga dapat meningkatkan integritas data. Untuk struktur database yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Terdiri dari 17 tabel, yaitu agama, alasan layak PIP, alat transportasi, bank, dusun, jenis tinggal, kabupaten, kebutuhan khusus, kecamatan, kelurahan, pekerjaan wali, pendidikan wali, penghasilan wali, rombel, sekolah, siswa, dan wali. Untuk struktur tabel dan relasinya seperti berikut. Tabel utamanya ada di siswa, dia berelasi ke agama, kemudian dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, terus jenis tinggal,
wali, alat transportasi, rombel, bank, alasan layak PIP, kebutuhan khusus, dan sekolah. Kemudian di wali dia berelasi ke pendidikan wali, pekerjaan wali, dan penghasilan wali. Kemudian untuk kesimpulannya, pada pengujian aspek detail menunjukkan ada beberapa field yang tidak memenuhi kriteria, yaitu field rombel yang memiliki beberapa informasi dalam satu data atau dalam satu field terdiri dari beberapa data. Terus kemudian tidak adanya field kabupaten dan data penghasilan orang tua yang kurang detail. Kemudian pada pengujian minimalis menunjukkan ada beberapa field yang tidak memenuhi kriteria minimalis, yaitu terjadinya pengulangan record, pengulangan field, dan adanya field yang tidak perlu. Kemudian rekomendasi menghasilkan 17 tabel yang terdiri dari tabel berikut: siswa, wali, pekerjaan wali, penghasilan wali, pendidikan wali, agama, jenis tinggal, alat transportasi, rombel, bank, alasan layak PIP, sekolah, kebutuhan khusus, dusun, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Untuk sarannya, skema database yang direkomendasikan di atas baru menitik beratkan pada perbaikan kualitas di aspek tingkat detail dan minimalitas. Akan lebih baik lagi jika 9 aspek kualitas dijadikan tinjauan untuk perbaikan pada skema database-nya. Kemudian untuk implementasi ke database yang baru, diperlukan proses perbaikan data dan parsing data, misalnya seperti pada field rombel. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.